Film diawali pada saat itu pemerintah Kolombia membentuk 500 pasukan khusus untuk menangkap Pablo Escobar dengan komplotannya. Pasukan khusus itu semuanya dari Bogota. Kalau di Indonesia istilahnya seperti Kopassus ya guys. Maksudnya komando pasukan khusus guys, bukan kopi panas susu. Jangan salah-salah ya. Pada saat pasukan khusus mereka dilantik, saat itu ada dihadiri oleh Shepard. Kalian kenal Shepard? Shepard adalah seorang BIN, Badan Intelijen Negara, dari Amerika yang diutus oleh Presiden Amerika untuk menangkap mafia narkoboy di Kolombia, yaitu Pablo Escobar. Pada saat itu Shepard dan komandan tentara Kolombia bercerita mengenai strategi mereka untuk melacak keberadaan Pablo Escobar dengan menggunakan 200 unit radio untuk mendapatkan informasi. Pada saat Pablo mengungsi di hutan, Pablo menelpon Virginia, lalu tiba-tiba Virginia marah-marah kepada Pablo karena Direktur Virginia mengetahui bahwa Virginia adalah kekasih Pablo. Maka dari sebab itu Virginia dipecat dari jaringan TV-nya. Kemudian Virginia berkata kepada Pablo, jangan sesekali mendekati dia lagi. Keesokan harinya, saat Pablo baru selesai esek-esek dengan seorang gadis desa, dia berdiri di luar rumah termenung sambil merokok. Saat Pablo masuk ke dalam kamar, pacarnya masih terlentang dan telanjang bulat di atas tempat tidur tanpa memakai sehelai kain pun. Wah, cuci mata lagi nih kalian guys. Enak nih. Tak lama kemudian saat Pablo sedang duduk, tiba-tiba anak buahnya Pablo berteriak dengan mengatakan, "Helikopter! Helikopter!" Saat itu, Pablo langsung melarikan diri ke hutan rimba dengan membawa senjata. Sedangkan anak buahnya Pablo, yaitu Pelau dan kawan-kawan, mereka berusaha melepaskan burung-burung untuk menyerang helikopter. Tetapi konyolnya Pablo saat dia melarikan diri, dia tidak memakai kostum apa-apa. Langsung telanjang bulat aja gitu guys. Kemudian membawa senjata. Kayak pejuang-pejuang Indonesia melawan Belanda dulu ya guys. Keesokan harinya, Pablo mengancam pemerintah dengan meledakkan satu unit bom di perkotaan Bogota. Setelah ledakan bom pertama, kemudian pemerintah menyuruh pasukan khusus untuk menghabisi Pablo. Namun Pablo tidak panik. Setelah lusinan bom yang diledakkan oleh Pablo Escobar, kemudian pemerintah diminta untuk memberi permintaan kepada Pablo.
Setelah pemerintah menuruti permintaan Pablo, pada saat Pablo Escobar menyerahkan diri, dia hanya meminta untuk mencabut perjanjian ekstradisi kepada para hakim dan pengadilan. Pablo meminta persyaratan terakhir dalam penyerahan dirinya. Dia yang menyediakan penjara. Pada saat itu, suasana penjara Pablo bagaikan istana, karena di penjara Pablo ada bar, kemudian ada tempat main biliarnya guys, lapangan golf, ada lapangan bolanya juga. Wah, mewah banget ya. Mimin pun mau lah kalau di penjara kayak gini. Sore harinya Pablo bermain bola. Saat itu, dia mengundang pemain sepak bola dari liga profesional, yaitu Maradona. Maradona diundang ke istana Pablo untuk bermain bola dengannya. Pertandingan tidak akan selesai sebelum Pablo memasukkan satu gol ke gawang lawan. Setelah mereka bermain bola, kemudian para biduan, istilahnya lonte-lonte di bar ya guys, menjemput mereka guys, untuk mengajak dugem bareng. Pada hari Minggu, Pablo dijenguk oleh istri dan kedua anaknya, yaitu Juan Pablo dan putrinya yang bernama Manuela. Pada saat itu, putrinya yang bernama Manuela sangat kangen dengan sosok ayahnya. Kemudian saat Pablo dan Manuela mau keluar untuk membeli es krim, mereka dijegat oleh petugas keamanan istana Pablo. Maksudnya penjara bro. Ternyata Pablo mau memperlihatkan kepada putrinya itu es krim yang mau dibeli ternyata es terbuat dari es kutub utara, yaitu salju guys. Keesokan harinya, Virginia menjual rumahnya dan barang-barang rumahnya untuk membayar hutang. Karena pada saat itu Virginia bangkrut dan dia juga dipecat dari pekerjaannya. Dia pun mendapatkan ancaman dari jaringan telepon. Kemudian Virginia pergi ke istana Pablo. Penjara Pablo maksudnya guys. Dia dikawal oleh anak buahnya Pablo. Saat Virginia berjumpa dengan Pablo, dia bertanya, "Apakah aku aman?" Pablo menjawab, "Bagaimana aku bisa tahu? Tak ada yang bisa menyelamatkan negeri ini. Jangan khawatir Virginia, santai." Kemudian Virginia sambil menangis, dia mengatakan kepada Pablo bahwa dirinya bangkrut dan karirnya selesai karena Pablo. Tak ada yang mau memperkerjakan dia lagi karena Pablo. Virginia meminta Pablo untuk membantunya. Virginia meminta uang kepada Pablo $80.000 untuk pergi ke Eropa. Pablo menjawab, "Itu uang yang banyak sekali, aku tidak ada uang sebanyak itu." Kemudian Virginia mencoba mengancam Pablo untuk membongkar kejahatan Pablo. Namun Virginia tidak berani karena Pablo juga mengancam balik Virginia. Kemudian Pablo marah kepada Virginia dengan mengatakan, "Pelacur kau, Virginia." Saat malam pun tiba, Pablo rapat mengenai bisnis dengan rekannya, membahas masalah tidak tepat janji saat membayar hutang kepada Pablo. Perjanjian seharusnya mereka membayar $250.000 kepada Pablo, tetapi mereka licik dan bersekongkol dengan orang Cali. Kemudian mereka menipu Pablo dengan hanya membayar $50.000 saja kepada Pablo. Pada saat itu, Pablo semakin kesal dengan tingkah laku mitranya di luar. Pablo pun tidak segan-segan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mitranya dengan mesin Shinso atau mesin gerenda. Disinilah terjadinya tragedi pembunuhan massal di LA Cathedral pada tahun 1992. Tak lama kemudian, pembunuhan di LA Cathedral telah sampai ke media. Mereka memutuskan untuk memindahkan Pablo ke penjara militer. Pada saat
para petugas mau memindahkan Pablo ke penjara militer. Saat itu Pablo dan anak buahnya sudah kabur duluan dari penjara itu. Pada malam itu, para mantan rekan Pablo bekerja sama dengan pemerintah untuk menangkap Pablo dengan imbalan catatan kriminal mereka dihapuskan. Esok harinya, pemerintah membentuk kesatuan pemburu paling mematikan untuk menyerang Pablo dan orang-orang terdekatnya Pablo, terutama Virginia, mantan kekasihnya itu. Maka dari itu, Pablo menyuruh istrinya untuk membawa lari anak-anaknya ke luar negeri. Pada saat istri dan anak-anaknya Pablo mau pergi ke luar negeri, saat itu Virginia membocorkan rahasia Pablo kepada Shepard, yaitu seorang intelijen negara. Virginia membocorkan kelemahan Pablo kepada Shepard, bahwa Pablo sangat peduli dengan keluarganya. Kemudian Shepard langsung menegaskan para petugas di bandara untuk menahan istri dan anaknya agar tidak bisa berangkat ke luar negeri. Kemudian mereka menyandra keluarga Pablo Escobar untuk dijadikan umpan. Pablo sangat kesal saat itu. Para tentara telah mengepung gedung apartemen tempat mereka tinggal. Pada saat itu, Pablo menelpon istrinya. Pada saat mereka berbicara, ternyata tim mereka merekam pembicaraan Pablo dan Victoria, istrinya Pablo, untuk mengetahui keberadaan Pablo. Dalam keadaan mendesak, Pablo berbicara kepada anaknya dan mewasiatkan kepada putranya, yaitu Juan Pablo, untuk memimpin keluarganya. Pablo menelpon keluarganya sambil mengisi amunisi senjatanya dan ditemani anak buahnya yang sangat setia kepada Pablo yang bernama Pelau. Dalam waktu 2 menit, tentara-tentara sudah mengepung rumah mereka sampai mereka tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Kemudian tentara berhasil meringkus dan menembak Pablo Escobar dan anak buahnya, yaitu Pelau. Pada saat tentara sudah mengepung rumah mereka, Pelau dan Pablo mencoba untuk melarikan diri lewat jendela. Saat mereka keluar, seorang sniper elit sudah membidik mereka. Akhirnya mereka mati